Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau semuanya. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Pertemuan sebelumnya pembahasan kita tentang tabkir ilal masjid fi yaumil jumu'ah, yaitu ada anjuran berpagi-pagi datang ke masjid pada hari Jumat untuk mendapatkan keutamaan pahala pada hari tersebut. Dan pembahasannya sudah selesai pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk malam ini insyaallah kita akan membahas apa saja yang dianjurkan bagi orang-orang yang mendengar seruan azan. Karena di tiap sehari semalam kita selalu mendengar panggilan azan sejumlah 5 kali. Baik kita masih di rumah ataupun di pasar, atau orang-orang yang sudah berada di dalam masjid pada ketika muazin membacakan kalimat-kalimat azan. Apa perintah agama kepada kita yang mendengar kalimat-kalimat tersebut? Maka inilah yang akan kita kaji malam ini. Yang pertama, sangat-sangat dianjurkan bagi setiap yang mendengar azan, dan tentunya ini orang-orang beriman, dan tidak disyariatkan bagi mereka-mereka yang tidak mukmin. Ini khusus memang. Syariat ini berlaku bagi orang-orang Islam, yaitu mengulangi dengan secara sir apa yang dibaca oleh muazin. Jadi pada ketika muazin membacakan kalimat-kalimat azan, kita yang mendengar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti. Jangan pas waktu azan kita sedang asyik ngobrol, ataupun kita sedang ada kegiatan-kegiatan yang dimana syaitan pada saat tersebut datang untuk membawa kita lupa mengikuti apa yang dibaca oleh muazin. Ini jangan sampai terjadi, karena pahalanya sangat besar. Dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id bahwa Nabi SAW berkata, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Walaupun bagi yang tidak mengikuti ataupun menjawab tidak berdosa, namun bagi kita yang mau mendapatkan pahala yang banyak, sehingga di akhirat kelak dapat memudahkan perjalanan kita menuju surga, tidak seharusnya mengabaikan perintah yang satu ini. Jadi kebaikan demi kebaikan apapun yang ada,
kita kumpulkan semuanya untuk memudahkan perjalanan di akhirat kelak. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lain, kalau di hadis tadi sifatnya masih umum nih. Karena Rasulullah mengatakan apabila kalian mendengar azan, maka kita diperintahkan untuk membaca sebagaimana apa yang kita dengar. Jadi masih umum. Kemudian ada hadis yang lain yang mentaksiskan keumuman hadis ini di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yaitu datangnya dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muazzin Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjawab ataupun mengikuti di belakangnya sebagaimana yang dibaca muazzin tadi, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar. Sama kalimat, enggak ada perbedaan ataupun perubahan. Summa qala, muazzin membaca setelah Allahu akbar membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita pun di belakangnya membaca kalimat yang sama secara sir. Jangan dibaca dengan suara keras ataupun jahar, sirra, sehingga bacaan kita ini tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan pada ketika muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala, kita pun diperintahkan untuk membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Dan pada ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu bacaan untuk menjawab hayya 'alas shalah pada ketika muazzin membaca hayya 'alas shalah, mari menuju kepada salat. Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan terkecuali dengan izin Allah. Pada saat kita dipanggil untuk mendatangi tempat di mana salat jamaah ditegakkan. Jadi kita membaca la haula wala quwata illa billah. Allah pasti menggerakkan kita untuk menuju ke tempat tersebut. Kemudian muazzin membaca hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kita yang mendengar disuruh untuk membaca la haula wala quwata illa billah, sama seperti yang sebelumnya. Pada ketika muazzin mengajak untuk menuju kepada kemenangan, itu solat berjamaah. Solat 5 waktu berjamaah merupakan ciri-ciri orang sukses. Summa qala Allahu akbar di penghujung yang ditutupi nanti dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi pada ketika muazzin di penghujungnya membaca Allahu akbar, kita yang mendengar juga membaca kalimat yang sama. Terakhir muazzin membaca la ilaha illallah, kita yang mendengar membaca juga kalimat yang sama, la ilaha illallah min qalbihi. Jadi la ilaha illallah bukan hanya di lisan saja, tetapi itu dibenarkan dengan hati. La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Itu dari hati. Ataupun hati membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Jadi Rasulullah di ujung hadisnya mengatakan dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Kemudian di adzan subuh, di adzan subuh ada penambahan
dari muazin dan dasarnya juga sahih, yaitu as-salatu khairum minan naum. Ini tambahan setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka muazin disunatkan untuk membaca as-salatu khairum minan naum. Kita yang mendengar juga mengikuti bacaan yang sama, yaitu as-salatu khairum minan naum. Ini dasarnya hadis tadi, idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul. Jadi kembali kepada hadis umum tadi. Namun ada sebahagian ulama yang mereka mengatakan pada ketika kita mendengar muazin membaca as-salatu khairum minan naum, dianjurkan untuk membaca sadaqta wa baralta. Dan sebagian yang lainnya menambahkan lagi wa ana zalika minasyahidin. Dan bacaan ini sama sekali tidak ada dasarnya, tidak sabit dengan hadis, baik hadis sahih atau hadis lemah sekalipun, tidak ada. Maka dalam masalah ibadah, sebelum kita tahu dalilnya, jangan dulu. Karena ibadah apapun jenisnya nggak boleh taklid. Dan menjawab azan ini bagian daripada ibadah. Allah mencatat pahala dan pahalanya sangat besar bagi orang yang mengikuti muazin di tiap kalimat-kalimatnya. Hatta as-salatu khairum minan naum tadi kita juga membaca kalimat yang sama. Jangan kita merubah ataupun mengganti dengan yang lainnya. Kemudian ada sedikit berdasarkan dalil juga ini, boleh pada saat muazzin membaca asyhadu alla ilaha illallah, kita boleh menjawab dengan ringkas, yaitu wa ana. Muazzin membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita juga boleh menjawab dengan wa ana. Jadi kita tidak mengikuti sebagaimana yang dia baca. Jadi pada ketika muazzin membaca aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, kita menjawab wa ana, aku juga seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kita cuma menjawab wa ana, tidak membaca sebagaimana yang dibaca oleh muazzin di syahadah Allah dan syahadah Rasul, itu boleh. Jadi kita ambil yang singkat wa ana. Di syahadah Allah wa ana, di syahadah Rasul wa ana. Adapun dasarnya, nah ini dasarnya. Dalam sebuah hadis yang lain yang datangnya dari Sahal bin Hanif, dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, itu salah seorang sahabat daripada Rasulullah yang kemudian juga Muawiyah menjadi khalifah pada masa Ali bin Abi Thalib. Wa huwa jalisu ala mimbar, dan pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan sedang duduk di atas mimbar. Nah, tentu pada ketika pelaksanaan sholat Jumat, karena beliau akan menyampaikan tausiah-tausiah ataupun khutbah pada hari itu. Azanal muazzin, muazzin membacakan kalimat-kalimat azan mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai tentang ibadahnya di situ. Startnya di Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan enggak boleh dirubah. Sebagaimana redaksi yang sudah ada, enggak boleh dirubah redaksinya. Umpama kita awali dengan la ilaha illallah ataupun dengan hayya 'alas shalah, kita tukar-tukar lah, kita rukun-rukun, enggak boleh. Jadi sebagaimana yang sudah ada ketetapan redaksinya dalam hadis seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qala Muawiyah. Muawiyah berkata juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan muazzin membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka pada saat itu Muawiyah mengatakan wa ana. Ini dasarnya. Pada ketika muazzin membaca asyhadu alla ilaha illallah, Muawiyah membaca wa ana, enggak membaca asyhadu alla ilaha illallah.
Dan muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Muawiyah juga membaca wa ana. Enggak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Falamma qadha ta'zin, dan pada ketika azannya sudah selesai, dah sampai kepada la ilaha illallah, Muawiyah berkata, ayuhan nas, wahai manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina azanal muazzin yaqulu ma sami'tum minni min maqalani. Ini kata Muawiyah, wahai manusia, sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah SAW di atas ini majelis, di atas mimbar juga Rasulullah duduk persis, karena Muawiyah ini ingin menyampaikan apa yang beliau lakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka menjawab dengan wa'ana saja, tanpa ditambah lagi, cukup dengan wa'ana saja, ini ada dari Rasulullah. Rasulullah juga menjawab seperti itu. Pada ketika muazzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, beliau menjawab wa ana. Pada ketika muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah menjawab wa ana. Jadi Muawiyah merafakkan apa yang beliau lakukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini mauquf, maka derajat hadisnya marfu. Ini boleh diamalkan. Ini dua-duanya boleh. Tapi kalau di hayyalah shalah, hayyalal falah, itu tetap la haula wala quwata illa billah di dua syahadah. Cuma boleh kita membaca syahadah sebagaimana yang dibaca oleh muazzin, dan boleh kita mencukupkan dengan membaca wa ana. Kemudian pada ketika muadzin sudah selesai azannya, sudah selesai, muadzin sudah sampai kepada la ilaha illallah, sudah selesai. Apa perintah selanjutnya kepada kita yang mendengar azan? Berselawat kepada Nabi SAW. Ini yang selanjutnya, berselawat kepada Nabi dan meminta wasilah untuknya Nabi. Ini perintah. Jadi berselawat. Karena dasarnya Rasulullah SAW, ini dari Abdullah bin Umar, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul summa. Apabila kalian mendengar muadzin membacakan azan, maka bacalah sebagaimana yang dia baca, summa shallu alayya, ini perintah. Kemudian berselawatlah untuk aku, fa innahu man shalla alayya sholata sallallahu biha alaihi asyara. Dan siapa saja yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Maksud selawat Allah untuk kita adalah Allah memberikan maghfirah, 10 maghfirah. Jadi 10 kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berselawat kepada Nabi 1 kali. Itu maksudnya. Jadi kita mendapatkan keampunan di sisi Allah dengan berselawat. Maka di hari Jumat sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak selawat di hari Jumat. Bukan berarti di hari-hari yang lain kita enggak ada perintah untuk bersalawat, ada. Kapan saja, enggak ada pembatasan. Cuma di hari Jumat disuruh untuk memperbanyak, lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Jangan cuma hanya kita padai selawat hanya di dalam sholat saja. Tapi usahakan di luar sholat, apalagi ba'da selesai adzan. Ini ada perintah. Di Rasulullah katakan, kemudian bersalawatlah kepada aku, minimalnya 1 kali, karena enggak ada disebut jumlah. Kemudian pada ketika sudah selesai bersalawat, sebagaimana salawat yang kita baca di dalam sholat, dengan kita tidak menambah-nambah apa yang tidak ada dasarnya. Walaupun hari ini ada sebahagian ulama berpendapat menambahkan Sayyidina di belakang Muhammad itu adalah baik,
Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin ada disebutkan di situ, adapun menambahkan Sayyidina sebelum Muhammad maka tidak masalah, fala ba'salahu. Di situ enggak disebutkan baik, cuman tidak masalah disebutkan. Tapi sebaiknya jangan. Kita baca apa yang telah ada di dalam hadis. Seperti di dalam azan di kalimat-kalimat azan tadi. Dan belum pernah kita dapatkan ataupun kita jumpai di masjid manapun ada orang yang azan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ada. Kenapa enggak? Kenapa waktu di salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di belakang Muhammad ada sayyidina. Kenapa di belakang azan waktu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenapa di situ enggak dihadirkan sayyidananya? Yang seharusnya asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Enggak berani ya. Kemudian setelah selesai kita bersalawat kepada Nabi, apa perintah selanjutnya? Summa sallullah li wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku, kata Rasul. Apa wasilah? Wasilah itu apa? Fa innaha manzilatun fil jannah. Itu wasilah. La tanbaghi illa li abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa. Wasilah tersebut adalah sebuah kedudukan, posisi di sisi Allah, dan kedudukan ini cuma hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang saja di dalam surga. Manzilah ini dalam surga, dan Allah hanya memberikan kepada satu orang saja, tidak lebih. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka aku sangat berharap yang satu itu, itulah aku, adapun untuk aku, manzilah tersebut untuk aku. Dan Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan manzilah ini untuk Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Maka Nabi Muhammad, beliau bisa dikatakan sebagai Sayyidun Nas fid dunya wal akhirah. Beliau adalah orang yang nomor wahid baik di dunia dan di akhirat kelak. Dan manzilah ini hanya Allah berikan kepada beliau. Seperti di akhirat kelak pada ketika semua manusia dibangkitkan di mahsyar, tidak ada satupun yang berani berbicara dengan Allah kecuali hanya Nabi Muhammad. Memang hak dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan syafa'ah kubra. Syafa'ah kubra. Jadi dengan Rasulullah memohon kepada Allah, kemudian Allah menerima permintaannya, barulah Allah memanggil ataupun membuka fasal qada, itu mahkamah persidangan ataupun mahkamah hisab untuk semua hamba-hamba yang telah dibangkitkan pada hari kiamat. Itu dengan permintaan Rasulullah SAW. Maka dengan kita mengikuti seluruh kalimat-kalimat yang dibaca oleh muazin kecuali yang dikecualikan saja, seperti hayyalah shalah tadi, kemudian kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi, dan setelah itu membaca doa wasilah, apa yang kita dapatkan? Faman sa'alallahu li wasilah, dan siapa saja, kata Rasulullah, yang meminta kepadaku wasilah, itu kedudukan tadi ataupun manzilah tersebut, halat alaihi syafa'ah, maka wajiblah bagiku untuk memberikan kepada orang tersebut syafa'ah. Jadi bagi setiap orang yang mengikuti perintah-perintah ini, maka Rasulullah akan hadir pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hamba ataupun kepada umat yang selalu mengamalkan perintah ini. Bukan hanya kadang-kadang, tapi ini konsisten. Terus setiap kita mendengar azan, kita menjawab. Setelah kita menjawab, kita membaca selawat, membaca doa wasilah, kemudian kita pun hadir ke masjid. Kalau di luar masjid, kalau sudah ada di masjid, itu udah sangat bagus. Pada saat kita mendengar azan, kita memang sudah di masjid. Sebelum dipanggil, kita sudah datang.
Itu sangat bagus. Walaupun hari ini jarang-jarang kita dapat. Karena di mana-mana kita lihat semangat ibadah kaum muslimin hari ini menurun di mana-mana. Dan banyak faktor. Nah, salah satu di antaranya pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dangkal, ataupun yang sama sekali tidak ada. Jadi seakan-akan hidup di dunia ini tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak, bebas. Jadi hidup seenaknya mereka lah. Enggak. Kita hidup di sini ada aturan. Ada aturan Allah. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, kemudian praktek lengkapnya ada di Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sudah ada semuanya, perintah, larangan, kemudian tentang kisah-kisah kehidupan setelah kematian. Ini sebenarnya perlu untuk dikaji terus. Jadi setelah kita meninggal, ada kehidupan setelah meninggal. Maka persiapan untuk kehidupan setelah mati ini sangat penting. Dengan kita memperbanyak amal kebaikan, amal solih. Sehingga pada hari akhirat kelak, perjalanan kita menuju surganya Allah ringan dan mudah. Ini penting. Penting sekali. Karena hidup di sini hanya sementara. Sebentar, enggak lama. Dan banyak orang yang telah meninggal dunia, yang mereka terus minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Namun Allah tidak menerima satupun di antara mereka yang meminta. Jadi doa wasilahnya, ini doa wasilah dalam hadis Jabir, qala Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida, artinya sudah selesai. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini doa wasilah. Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudal ladzi wa'addah. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ini besar pahalanya. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tammah, sebagai pemilik ini seruan yang sempurna dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Ini adalah seruan yang sangat sempurna, tammah, dan isinya tauhid semua, tauhid, kecuali ajakan hanyalah shalah dan hanyalah falah, itu pemberitahuan yang diawali dengan Allahu Akbar dan disudahi, disempurnakan dengan la ilaha illallah, ditutupi. Makanya disebut dalam hadis ini adalah seruan yang tammah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb, pemilik ini seruan yang sempurna. Azan itu milik siapa? Kalimat-kalimat itu milik siapa? Milik Allah, dan itu sempurna. Maka kita sebutkan dalam doa. Wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan. Salat yang ditegakkan pemiliknya juga Allah. Salat yang ditegakkan secara berjamaah pemiliknya juga Allah. Wassalatil qa'imah. Ati, ini permintaan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah datangkan, berikan kepada Muhammad wasilah. Apa wasilah? Kedudukan yang mulia tadi, wal fadilah, dan keutamaan-keutamaan untuk beliau. Wab'asu, dan bangkitkan Nabi Muhammad SAW di maqam mahmudah, di kedudukan yang dipujikan. Kedudukan yang mahmudah, yang dipujikan itu yang telah Engkau janjikan untuknya. Nah, ini makna daripada doa yang kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah hingga akhirnya. Dan Allah sudah memberikan ini, sudah menetapkan wasilah ini, mandilah ini untuk Rasulullah. Kalaupun kita sepakat untuk tidak minta, kita sepakat semua pada ketika selesai azan enggak baca, apakah Rasulullah enggak diberikan ini oleh Allah? Rasulullah sudah mendapatkan ini.
Cuma manfaatnya untuk kita ini. Pada saat kita membaca, manfaatnya bukan untuk Rasulullah sebenarnya, untuk kita ini. Sebagaimana ibadah yang kita lakukan, nggak ada manfaatnya sedikit pun untuk Allah, tapi manfaatnya semuanya untuk diri kita sendiri. Maka di sini Rasulullah katakan, halal lahu syafaati yaumil qiyamah, halal lah untuknya, artinya wajib. Jadi mufassirin hadis mengatakan makna daripada halal wajib untuk Rasulullah memberikan kepada orang yang selalu istiqamah mengamalkan perintah-perintah ini mendapatkan syafaat pada hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan datang untuk menolong, untuk membantu dan memasukkan dia ke surga. Tapi yang 5 waktu tetap dijaga secara berjamaah kecuali uzur. Dengan kemudian kita umpama jualan di pasar, di masjid, Allahu Akbar, kita jawab semua sampai selesai semua. Selawat kita baca, wasilah kita baca, kemudian kita lanjutkan jualannya. Ke masjid enggak datang. Nah, ini enggak nyambung. Bahkan ini dianggap sebuah permainan nih. Jangan, kalau kita sudah mengijabahkan, datangi. Nah, ini maksudnya. Kita sholat di masjid. Nah, maka hari ini kita lihat banyak orang yang lalai dalam hal yang satu ini. Pada saat muazin membacakan azan, orang sibuk. Ada yang sedang ngomong, ada yang sedang beraktivitas lah, apapun aktivitasnya. Setan datang untuk membuat orang ini lupa mengikuti. Karena dia tahu pahalanya besar. Ini termasuk salah satu tipu daya setan yang setan berhasil dalam mengkelabui umat Muhammad SAW dalam perintah yang satu ini. Banyak kita lihat yang azan terus azan, yang ngomong terus ngomong, yang bercanda terus bercanda dan lain sebagainya. Padahal kita disuruh untuk mendengar kalimat demi kalimat, kemudian kita juga memahami pada saat muazin membaca Allahu Akbar, pengertian dari Allahu Akbar itu apa? Di samping kita menjawab. Kalau kita udah paham Allahu Akbar, maka seluruh kegiatan yang sedang kita lakukan, kita tinggalkan semua. Karena enggak ada yang akbar selain daripada Allah. Tapi bagi kaum muslimin hari ini, kebanyakan nih kita lihat, lebih akbar yang lain ketimbang Allah dalam prakteknya. Walaupun dalam ucapannya dia tetap mengakui Allah akbar. Semua yang lain tidak. Tapi dalam prakteknya, perbuatannya, usahanya, aktivitasnya ini lebih akbar daripada Allah. Buktinya dia enggak datang. Karena enggak paham makna Allahu Akbar. Begitu juga waktu muazin membaca asyhadu alla ilaha illallah, pengertian asyhadu alla ilaha illallah sejauh mana? Dan apa maksud daripada asyhadu alla ilaha illallah itu? Pengertiannya yang harus dipahami kemudian dipraktek ataupun diamalkan. Bukan hanya sekedar aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian dia enggak beribadah. Itu apa? Menjawab. Dia enggak datang. Kemudian yang ketiga. Ini juga dianjurkan setelah kita selesai membaca doa wasilah untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ini setelah doa wasilah. Jadi ada 4. Yang pertama tadi kita mengikuti apa yang dibaca muazin, yang kedua berselawat, yang ketiga doa wasilah, kemudian yang keempat kita membaca syahadah ini. Syahadah tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Apa yang kita dapat untuk amalan yang satu ini? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah memberikan keampunan untuknya dosa-dosa yang sebelumnya. Allah mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Dan tentunya ini dosa-dosa kecil, sawair. Yang kabair enggak. Kalau yang kabair, ini ada tuntutan lain, yaitu taubat secara khusus.
Nah ini. Karena hidup kita ini sebenarnya di setiap detik yang kita lewati, semuanya sebenarnya apapun yang kita lakukan ada nilai ibadah di dalamnya. Jadi nggak ada istilah, walaupun hari ini ada sebagian orang yang membagi-bagi gini. Satu hari 24 jam, dibagi 3. 8 jam untuk istirahat. Ada yang bilang seperti itu. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk mencari rezeki, untuk berusaha 8 jam, untuk istirahat 8 jam, untuk ibadah 8 jam. Enggak seperti itu. Enggak bisa dipisah-pisah. Tetapi yang kita lakukan hari ini, apapun usahakan ada nilai ibadah di dalamnya. Kita mencari nafkah, ini tugas kita memang ini wajib hukumnya untuk menafkahi keluarga. Maka setiap kita bekerja, kita dapat pahala karena ada nilai ibadah. Nawaitunya tadi, untuk memenuhi kewajiban menafkahi istri, menafkahi anak, apalagi banyak anak, banyak istri, lebih lagi. Nah, kita berusaha kan. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan ini kita berikan dan kita dapat pahala lagi. Pada saat kita memberikan ke istri, memberikan ke anak, dapat lagi. Bekerja tadi dapat pahala, memberikan ke anak, memberikan ke istri, dapat juga lagi pahalanya. Jadi semua ada nilai ibadah. Hatta kita masuk WC, keluar WC, ada nilai ibadah. Makan minum ada nilai ibadah. Tidur juga ada nilai ibadah. Kalau kita tidur mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, mulai dari berwudu, cara tidurnya bagaimana, apa yang kita baca. Kita tidurnya katakanlah 4 jam. Selama 4 jam tidur dicatat semuanya ibadah itu. Kemudian bangun tidur, kita membaca zikir lagi. Itu juga ibadah. Kemudian kita beraktivitas, nawaitunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu juga ibadah. Semua ibadah. Nggak bisa dipisah-pisah. Ini untuk harkat, ini untuk untuk mencari rezeki 8 jam, istirahat 8 jam. Dan kalau seperti itu rugilah kita. Cuma hanya dalam sehari semalam kita 8 jam ibadahnya, sementara 16 jam enggak. Kalau kita umurnya 60 tahun, 40 tahun sudah terbuang. Cuma 20 tahun. Rugi kan? Kalau seandainya kita kalkulasi seperti itu. Kemudian perintah yang selanjutnya. Nah, ini perlu juga perhatian kita tentang sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, ad-doa la yuraddu bainal azani wal iqamah fad'u. Ini kata Rasulullah. Dan hadisnya sahih. Doa yang kita baca di antara azan dan iqamah, Allah tidak menolaknya. Doa. Dan tadi kita sudah baca doa apa? Doa wasilah, dan Allah mengabulkannya karena jatuhnya di antara selesai adzan dan iqamahnya belum. Adzan sudah selesai, kita baca doa, kemudian baru iqamah. Maka doa yang kita baca di antara azan dan iqamah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak. Ini termasuk salah satu waktu ataupun tempat di mana doa seorang hamba tidak ditolak oleh Allah alias dikabulkan. Ad-doa la yuraddu bainal azani wal iqamah fad'u. Maka di antara azan dan iqamah, kalau ada sisa-sisa waktu setelah kita melakukan qabliyahnya, gunakan untuk berdoa. Selain daripada doa wasilah tadi. Terkadang hari ini kita lihat ada begitu azan selesai, ada memang kita lihat langsung orang itu masuk ke salat qabliyah. Ini menunjukkan bahwa dia enggak membaca doa wasilah tadi. Menunjukkan bahwa orang ini enggak baca salawat kepada Nabi setelah azan dan tidak membaca syahadah tadi. Begitu selesai azan la ilaha illallah, dia sudah berada di musallanya ataupun di sah. Allahu akbar langsung. Berarti dia tadi enggak mengikuti perintah-perintah ini, sunnah-sunnah tadi enggak diikuti. Mulai dari mengikuti azan dan salawat. Kalau itu ada, pasti yang setelahnya juga ada. Membaca doa wasilah. Kemudian setelah kita selesai qabliyahnya, kalau kita qabliyah, baik sebelum isya, sebelum sholat 5 waktu lah. Karena Rasulullah juga mengatakan di antara 2 azan itu ada sholat. Itu qabliyahnya. Di antara 2 azan, makna 2 azan dan iqamah itu ada sholat 2 rakaat. Maka sunnahnya sebenarnya setelah azan jangan langsung iqamah. Beri kesempatan untuk setiap musalli yang mau menyelesaikan 2 rakaat. Tapi kalau seandainya terjadi begitu selesai azan, ada juga tempat-tempat langsung masuk ke iqamah, lebih-lebih di salat maghrib. Alasannya waktu maghrib ini enggak lama.
Begitu selesai adzan, la ilaha illallah, kemudian muazin masuk ke iqamah, Allahu akbar. Kalau seandainya ada satu dua yang sudah masuk ke salat sunat, batalkan saja dan masuk ke sah. Karena apabila sudah diiqamahkan, kita ikutin apa kata Rasul, tinggalkan salat sunat dan masuk ke sah. Sehingga kita tidak masbuk pada saat takbiratul ihram imam. Itu ada keutamaan tersendiri, takbiratul ihram di belakang imam, mengiringi, jangan bersamaan. Nah, maka kita perbanyak doa sebelum muazin masuk dalam iqamah. Karena doa yang kita baca pada waktu tersebut di antara azan dan iqamah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Cuman cara Allah mengabulkan tidak seperti yang kita pikirkan terkadang. Kalau yang kita minta itu memang sudah sesuai dengan ketetapan Allah, qadarullah, itu ya terjadi. Tapi kalau yang kita minta itu dalam data Allah, dalam takdirnya ataupun qadarullahnya, itu enggak masuk, maka Allah menggantikan dengan yang lain yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Kalaupun itu tidak, maka Allah Subhanahu wa taala pahala doa kita ini disimpan, kemudian di akhirat kelak Allah akan memberikan. Dan di sana kita lebih butuh ketimbang di sini. Maka intinya apa yang kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah maka aku ijabah. Ya. Mungkin hanya ini untuk paparan singkat. Ada pertanyaan? Ya. Ada jemaah masuk jemaah pertama dia langsung duduk. Ini satu jemaah. Ada model seperti itu. Yang kedua ada jemaah langsung dia. Ini saat azan berkumandang. Yang kedua, dia sholat tahiyat masjid. Nah, ini kemungkinan ada pedomannya. Mungkin waktu Rasulullah khutbah, ada jemaah masuk, duduk, disuruh diri, sholat dulu. Duduk. Nah, ini mungkin ada dua ini tadi. Nah, yang ketiga, saat berkumandang tadi ada jemaah masuk, dia mengikuti masjid berdiri, menghormati masjid berdiri sambil mengikuti apa yang dikumandangkannya tadi. Ini mana yang sebenarnya betul? Kalau kita merujuk kepada apa yang telah disampaikan Rasulullah tadi, idza sami'tumul muazzin faqulu mislama yaqul. Ini sifatnya umum. Apabila kita mendengar muazin sedang membacakan azan, apakah kita di luar, kita di dalam, kecuali di tempat di mana kita dilarang untuk mengijabah, seperti di WC, itu lain, itu ada pengecualiannya. Tapi di tempat-tempat yang lain, kita disuruh untuk mengikuti sampai selesai. Kalaupun kita umpama sudah berada di dalam masjid, kita tunggu sampai selesai dalam posisi berdiri. Kalau sudah selesai muadzin membacakan azan, kita bersalawat, baca doa wasilah, baca syahadah tadi, selesai itu kita melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid ataupun qabliyah untuk salat yang di depannya. Seperti itu. Karena hari ini ada memang kita lihat di sebagian tempat, khususnya hari Jumat, yang kebanyakan pas datang muadzin sedang membacakan azan, khatib sudah ada di atas mimbar, langsung salat. Jadi enggak lagi mengikuti perintah untuk mengijabahkan azan ataupun menjawab azan. Alasannya mendengar khutbah hukumnya wajib, sementara menjawab azan hukumnya tidak wajib. Nah, ini pemahaman bukan dasar hadis. Yang mengatakan ini bukan Rasulullah, ini pendapat. Kalau seperti itu orang berpendapat, bagaimana dengan kasus tadi? Rasulullah malah sedang berkhutbah. Khatib tadi belum, masih duduk. Muazin sedang azan. Rasulullah sedang menyampaikan isi tausiah khutbahnya. Datang salah seorang sahabat langsung duduk. Beliau nanya, "Sudah salat belum?" "Belum." Salat. Dan salat tahiyatul masjid hukumnya sunat. Mendengar khutbah hukumnya wajib. Kenapa Rasulullah menyuruh yang sunat dan meninggalkan yang wajib? Ini kalau dimasukin hadis ini ke masalah tadi, ini amburadul.
Makanya kita ambil yang dasar aja. Mana yang dasar? Iza sami'tumul muazin faqulu misla ma yaqul. Apabila kamu mendengar muazin membacakan azan, ikuti. Apakah itu di hari Jumat, di hari-hari yang lain, kapan saja yang dibacakan itu apa azan, ikuti. Selesai itu baru kita sholat sunat, dapat dua-dua. Karena masalahnya tadi khatibnya pun belum berkhutbah. Belum berkhutbah, dia masih duduk. Yang kita dengar, yang kita sudah berhadapan dengan azan. Kenapa kita lewatkan? Kenapa kita tinggalkan? Ini udah ada sekarang pendapat-pendapat seperti itu, sehingga banyak kita lihat sebagian kaum muslimin yang begitu datang, dan terkadang orang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan seperti itu, seakan-akan ingin menampakkan syariat yang dia tahu. Tiap hari Jumat datangnya seperti itu. Nah, ingin mensiarkan seakan-akan seperti inilah sunnah. Enggak. Kalau ingin menyampaikan sunnah secara bilhal, datang jam 8 ke masjid pada hari Jumat, jam 9, itu yang disyariatkan, bukan pada saat muazin sedang membacakan azan. Nah, seperti itu lebih kurang. Ada lagi? Udah masuk waktu ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.